Vira, Vira anakku, kamu sudah pulang nak. Bawa ibu pulang nak. Vira? Bang, apa jangan-jangan sosok Anwar itu Vira? Dokter, Iya Pak, gimana kondisi Sekar? kondisi suster Sekar baik-baik aja, hanya luka gores sedikit. Luka gores sedikit? Dokter nggak bercanda kan? Nggak mungkin lukanya cuma goresan sedikit dokter. Sekar ini ditusuk. Saya lihat sendiri tadi dia kayak orang sekarat, dia nahan sakit yang luar biasa. Enggak Mas Satria, saya nggak apa-apa kok. Kamunya aja yang lebay. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku salah lihat. Apalagi sampai halusinasi, aku nggak segila itu. Tapi kenapa bisa ya? Jujur ini di luar nalar. Apa iya cuman karena Sekar nggak mau kelihatan lemah, jadi dia pura-pura kuat di depan aku? Atau ada sesuatu yang emang dia nggak mau untuk aku ketahui? Nggak bisa nih kayak gini terus. Aku harus buang pikiran kayak gini. Terlalu banyak hal yang harus aku urus. Apalagi si Bel. Nggak mungkin. Nggak mungkin sekarang ngelakuin hal kayak gini. Tapi kalau dari videonya, sekilas emang seolah-olah sekarang salah. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus samperin Sekar dan dengar penjelasan dia langsung. Kasihan dia kalau difitnah. Aku penasaran, gimana ya responnya Satria setelah melihat video Sekar jatuhin aku. Aku harus langsung samperin dia ke kantor buat lihat ekspresi mukanya Satria secara langsung. Itu kan motornya Satria. Mau kemana dia? Tapi kalau dia udah lihat videonya Sekar, ngapain dia jalan ke arah yang berbeda? Apa jangan-jangan dia mau nyamperin Sekar? Aku harus samperin. Kamu gak bisa kabur lagi dari aku, Sat. Aku harus tahu kamu mau kemana. Kalau dia beneran ketemu Sekar, berarti Satria lebih milih dia daripada aku. Dan kalau itu yang terjadi, aku gak akan diem aja. Aku bakal pastiin hidup Sekar hancur. Kayaknya bener deh kata Satria. Aku nggak boleh terus-terusan diem kayak gini. Karena kalau aku terus-terusan kayak gini, semuanya malah makin runyam. Aku nggak boleh mangkir terus kayak gini. Gua setuju banget. Mendingan kita sekarang ke kantornya Ayang Beb. Biar jelas semuanya. Gua kagak mau lu pikiran lu begini banyak jadi OTT lu. OTT? Tahu apa sih abang soal OTT? Lagian apa coba? Orang yang biasa lakuin OTT itu Satria, bukan saya. Lu dikit-dikit Ayang Beb dibawa-bawa. Maksud gua tuh lu kebanyakan pikirnya ya jadi OTT begini. Bang, itu mah namanya OVT. OVT, overthinking, banyak pikiran. Bukan OTT. Kalau OTT itu operasi tangkap tangan. Alah lu banyak istilah lu, maksud gua juga entu. Ngeledek aja lu bisanya kagak punya sopan santun. Ampun arwah senior. Yaudah, saya pergi dulu ya, biar gak OTT. Terus aja lu ngeledek gue. Bang, temenin saya yuk kantor polisi. Biar saya beresin semuanya sekarang. Ini kan lu ngeledekin gue terus, tapi giliran butuh ngajak gue.
Gue juga heran orang zaman sekarang nih, istilahnya banyak banget. Singkatan-singkatannya mana gua ngerti sih. Berangkat. Ayo. Ayo. Sekar. Satria kenapa datang ke sini? Dia pasti mau maksa aku lagi ke kantor polisi buat ngelapor. Kali ini aku akan nurutin aja apa maunya. Sekar. Mas Satria, ngapain sih repot-repot nyamperin saya cuma buat ingetin saya untuk ngelapor? Kamu gak usah GR. Kamu pikir aku ini tukang ojek yang datang buat ngantar terus ngejemput. Aku ingetin ke kamu itu emang tugas aku sebagai polisi. Harus menginformasikan kepada masyarakat yang harus melapor. Lagian aku kesini bukan buat soal itu kok. Aku mau nanya soal video. Video apa? Kamu lihat video ini. Aku jadi yakin saat kejadian itu pasti ada orang di sekitar sana yang rekam semuanya. Tapi siapa orangnya? Mas, kamu dapat dari mana video ini? Dapat dari mananya bukan urusan kamu. Yang pasti aku mau nanya sama kamu, video ini valid atau enggak? Berapa kali saya bilang sama kamu? Saya nggak pernah mas ngelakuin itu. Ngapain coba saya dorong bela? Aku gak mau debat sama kamu. Aku butuh konfirmasi dari kamu. Kejadian yang sebenarnya sama yang di video tadi, sama apa enggak? Percuma ya saya jelasin sama kamu. Video zaman sekarang tuh bisa diedit kan? Jadi mau sekeras apapun saya bela diri, kamu nggak bakal percaya sama saya. Jadi percuma. Tunggu. Aku belum selesai ngomong. Ya buat apa sih saya dengerin Mas Satria lagi? Kalau ujung-ujungnya cuma buat mojokin saya doang. Ini faktanya ya mas. Bella itu sengaja dorong saya. Tapi saya berhasil menghindar. Saya berhasil pegangan. Malah dia yang jatuh sendiri. Dia yang niat jahat. Dia juga yang kena batunya. Terus itu salah saya gitu. Saya yakin kok mas. Kamu pasti masih ragu kan sama ucapan saya? Tapi tolong percaya sama saya Mas Satria. Mas, saya tahu. Kamu pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya bukan ngebela diri saya ya mas, untuk nutupin semua kelakuan saya. Tapi saya bener nggak ngelakuin ini. Pikiran kamu jangan traveling kemana-mana ya. Gak ada yang mikir aneh-aneh. Bilang aja kamu nyari kesempatan dalam kesempitan supaya bisa megang-megang polisi ganteng. Apaan sih? Bagus ya. Jadi ini ya Satria, yang bikin laporan aku lama di prosesnya. Karena ada cinta lokasi antara calon tersangka dan juga polisi. Bel, biasain jangan nuduh sembarangan. Sembarangan? Emang nyatanya kayak gitu kan? Nih, buktinya. Dr. Sekar, ingat ya, saya akan memperjuangkan hak saya. Biarpun gak dibantu sama Satria. Dan saya pastikan kamu akan dihukum setimpal. Bukannya kamu ya yang bakalan dapetin hukuman bertubi-tubi? Karena biasanya orang yang suka ngelakuin kejahatan dan fitnah itu akan balik lagi ke orang itu sendiri. Masa sih? Mungkin sekarang kamu ngerasa menang ya, tapi lihat aja, kebenaran selalu datang tepat pada waktunya. Yes. Gitu dong. Itu baru namanya keren. Lu harus percaya diri. Lawan yang beginian aja mah. Lu kagak usah takut. Itu baru namanya murid gue. Tapi ya, syukurin lu. Kalau bisa begini terus lu. Menderita. Kalau perlu gue tambahin. sekarang mau apaan sih? Siapa yang jambak aku? Kenapa sih? Akhir-akhir ini aku selalu ada kejadian aneh. Satria, Apa Bel? gimana soal perkembangan laporan aku? Sekar kapan bisa ditahan? Harus kamu ketahui,
Aku nggak mungkin nahan orang sembarangan tanpa bukti yang kuat. Loh, emangnya kurang bukti apa lagi Satria? Kamu belum nonton videonya? Memang aku udah lihat, tapi nggak tahu kenapa aku nggak yakin kalau sekarang ngedorong kamu. Sekarang aku tanya sama kamu, waktu kejadian itu apa kalian berantem? Gini, aku tahu Sekar seperti apa. Aku mengenal dia dengan baik, aku pun mengenal kamu. Saran dari aku, cabut laporannya terus kalian berakhir dengan damai, itu lebih baik. Apa? Aku nggak salah dengar Satria. Kamu suruh aku cabut laporannya setelah apa yang udah dia lakuin ke aku. Aku nggak bisa jalan Satria waktu itu. Dengar ya Satria, dengan adanya video itu, harusnya jadi bukti yang kuat dong buat penahanan Sekar. Oke, satu hal lagi. Dari mana kamu dapat rekaman itu? Apa kamu sengaja ngerekam kejadian itu untuk ngejebak Sekar? Kalau memang iya, artinya ada satu orang saksi yang ngerekam video itu. Dan aku perlu cari dia. Gawat nih, kalau orang nggak ketahuan yang ngerekam bukti itu, bisa-bisa Rangga ngadu full videonya ke Satria. Jawab. Gini loh Satria, aku berhak untuk melindungi saksi yang udah merecord video itu. Gimana pun dia udah nyelamatin nyawa aku lah. Kamu ini bener-bener ya, ada video ini aja kamu lamban. Gimana nggak ada video ini coba? Satria, aku capek ngomong sama kamu, tau gak? Ngomong sama tembok. Udah paling benar, aku menghindar. Aku nggak mau kelihatan mencurigakan di mata Satria. Aku harus ngomong sama Tante Aster. Halo Tante. Tante, aku ke resto sekarang. Kenapa sih Bel? Kok muka kamu kusut banget? Seharusnya hari itu nih hari menyenangkan buat kamu. Aku bete banget Tante. Masa Satria nyuruh aku cabut pelaporan Sekar. Aku nggak mau lah. Terus dia nyecer aku Tante. Dia nanya siapa yang rekam video itu. Aku takut banget Tante. Kalau misalnya Satria tahu orang itu adalah Rangga. Terus kamu jawab apa? Ya aku ngeles aja Tan. Aku bilang aku akan lindungin siapapun orang yang berniat tolong aku. Itu artinya Satria nggak bisa menyentuh orang-orang itu kan? Iya tapi Tante nggak semudah yang Tante pikirin. Tante tahu sendiri kan, Satria itu keras kepala banget kalau dia mau memburu sesuatu. Aku takutnya dia nemuin kalau Rangga ada di sel tahanan Tante. Atau gimana? Oke, kamu tenang aja ya. Tante tidak akan tinggal diam. Tante pastikan Satria nggak akan mengulik masalah ini lagi. Dan nanya-nanya siapa pengirimnya. Bentar Tante. Aku punya ide brilian. Supaya Sekar makin cepat untuk ditahan. Apa? Ide kamu tuh sangat brilian sekali. Tante salut sama kamu. Misi Ibu, maaf, saya mau ngobrol sama Bu Astari. Ya ampun Ferdi, ini saya lagi ngomong loh sama tamu. Ngapain sih kamu ngelak gitu aja? Kayak nggak punya sopan santun ya. Udah sana. Cuman sebentar Bu, sebentar aja. Tante aku mau pamit duluan aja ya. Aku mau jalanin tugas kita. Oh, yaudah Ben, ayo. Bu, Kok bukan anak kerja? Malah masih di sini? maaf Bu sebelumnya Bu. Saya ini memberanikan diri untuk kasbon lagi. Saya ada keperluan Bu. Ya ampun Ferdi, baru kemarin kamu kasbon, sekarang mau kasbon lagi. Ya ampun, enggak. Bu, maaf Bu, tapi ini penting banget. Saya butuh sekali ini Bu. Gak bisa. Cukup sekali aja kamu kasbon. Lunasin dulu sebelumnya. Bu, saya mohon Bu Astari. Enggak. Saya mohon Bu. Aduh, kemana lagi nih, gawat ini.